Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa ala sallim sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi min dhulumatil wa tuqimuna bi nuril fahmi binuril wa fahmi tudihu lana wa tudhihu ma ashkala ma ashkala yufhama hatta yufhama innaka anta ta'lam innaka wa la a'lam wa la innaka anta 'allamul ghuyub. innaka anta alam Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka رحم النبي النبي وحفظ المرسلين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وإلهام الملائكة اللهم أغننا بالعلم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وزينا وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. Allah nih kita baca doa akhir tahun, lanjutkan baca doa awal tahun. Bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala ububati wa da'wati wa da'awtani ila tawbati minhu ba'da jara'ati ala ma'siyatik. Allahumma inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltuhu fiha wa ma amiltuhu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alayhi as-sawaba fa as'aluka Allahumma ya karimu ya dhal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wa la taqta' raja'i minka ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekarang kita baca doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadi al-qadimu al-awwalu wa ala fadlika al-azimi wa judika al-mu'awwali wa hadha 'amun jadidun qad aqbala nas'aluka al-'ismata fihi min asy-syaitani wa awliyaihi wa junudihi wal 'auna ala hadhihi an-nafs al-ammarati bis-su'i wal ishtighala bima yuqarribuni ilayka zulfa ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh wa ta'alat 'azamatuh. Insyaallah fi hadhihi lailah al-mubarakah, di malam hari yang berkah ini, di permulaan malam dari tahun baru Islam 1446 Hijriah. Ya, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di malam yang baik ini, di awal malam daripada tahun 1446 Hijriah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Allah anugerahkan kepada kita as-sihah wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita digampangkan sama Allah, urusan kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga di malam hari ini kita ambil kesempatan lil munasabah, karena cocok dengan daripada momen kita akan berbicara di tabaruk ngambil berkah tentang sejarah singkat awal dibentuknya tahun baru Islam dan sedikit tentang peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awal mulai dibentuknya tahun baru Islam itu adalah di zaman Khalifah yang kedua. Khalifah yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan bangsa Arab sebelumnya mereka tidak memiliki patokan tahun. Mereka menjadikan sebagai patokan tahun bagi mereka adalah dengan peristiwa-peristiwa besar, dengan kejadian-kejadian besar yang mereka jadikan patok tahunan bagi mereka. Seperti peristiwa besar yang terjadi, pasukan gajah yang dipimpin Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Itu salah satu peristiwa besar itu. Yang dikenal itu tahun dengan Amul Fil, dengan tahun gajah. Jadi mereka bangsa Arab dalam patokan tahun mereka menjadikan berpatokan dengan peristiwa besar. Dan setelah peristiwa itu beberapa bulan setelah Amul Fil atau peristiwa penyerangan pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah, beberapa bulan setelah itu dilahirkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikenal bahwasanya Nabi dilahirkan fi Amil Fil, di tahun gajah. Jadi begitu. Kalau ada orang misalnya lahir 2 tahun setelah peristiwa itu, maka akan dibilang fulan bin fulan dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah. Jadi patokan bangsa Arab ketika itu peristiwa besar, belum memiliki tahun tersendiri. Terus itu berlanjut sampai ke zaman Nabi kita Muhammad, zaman khalifah yang pertama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampailah di zaman khalifah yang kedua Sayyidina Umar. Di zaman beliau Islam semakin meluas, dan banyak para sahabat yang mengusulkan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar agar umat Islam ini memiliki patokan tahun tersendiri. Ya, memiliki daripada patokan tahun tersendiri yang jelas, sebagaimana Masehi. Dan mereka bangsa Arab ketika itu tidak menggunakan Masehi kan. Nah, ini berpatokan dengan peristiwa besar. Ada juga satu kejadian, Sayyidina Umar mengirim surat, satu perintah
kepada salah satu gubernurnya yang bernama sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Dalam surat perintah itu tertulis tanggal sama bulan. Kalau bulan sudah ada, kalau bulannya sudah ada. Diterima ini surat perintah oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Dia merasa kebingungan. Ini perintah dari Amirul Mukminin, berlakunya mulai kapan? Apakah tahun ini atau tahun sebelumnya, atau mungkin untuk tahun yang akan datang? Dan banyak pengaduan-pengaduan kepada Sayyidina Umar, sehingga banyak sahabat mengusulkan, udah kita bikin ini patokan tahun buat umat Islam. Dikumpulkan oleh Sayyidina Umar para pembesar-pembesar sahabat, dan banyak di antara mereka yang mengusulkan. Di antaranya ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam itu dimulai dari hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di tahun lahirnya Nabi. Ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam itu dimulai dari min bi'tsati. Nah, sejak ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada yang mengusulkan juga bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari wafatnya Nabi. Dan ada juga yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua usulan ditampung, dimusyawarahkan. Usulan yang mengusulkan tahun baru Islam dimulai saja dari lahirnya Nabi. Ini para sahabat gak sesuai, gak cocok. Karena kapan percis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, mereka berselisih pendapat. Memang jumhur ulama mengatakan Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Cuma ada juga pendapat yang mengatakan bukan. Ada sahabat juga mengatakan Nabi dilahirkan bulan Ramadan, sehingga tidak pas dijadikan patokan tahun sesuatu yang masih berselisih pendapat. Bahkan tanggalnya saja beda. Jumhur memang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi ada pendapat yang mengatakan enggak, tanggal 8. Ada yang bilang tanggal 1 dan lain sebagainya. Sehingga karena ada perselisihan kapan persisnya, enggak diterima sama sahabat. Beranjak usul yang kedua yang mengatakan bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yaitu ketika umurnya 40 tahun. Di situ pun para sahabat nggak terima, banyaknya tidak setuju. Kenapa? Karena kapan Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka juga berselisih pendapat. Kapan persisnya? Kapan percis? Yang tahu percis ya hanya Rasulullah dan istri Nabi Sayyidatuna Khadijah. Nah, cuma semua tidak meninggal. Dan ini waktu berselisih pendapat para ulama, sehingga mereka pun tidak memilih. Karena sahabat ketika itu yang mayoritas belum Islam. Ya. Lalu itu pendapat tidak diterima akhirnya. Lalu ada yang berpendapat bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari waktu wafatnya Nabi. Nah, waktu wafatnya Nabi kan mereka para sahabat ngalamin semua. Kejadiannya mereka paham, mereka tahu. Waktunya mereka tahu, harinya mereka tahu. Cuma ini pendapat sahabat mayoritas tidak terima. Nah, kenapa? Karena bagaimana mungkin tahun baru Islam yang di dalamnya ada kegembiraan, kesenangan berulang-ulang setiap tahun, ternyata waktu wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wafatnya Rasulullah itu musibah yang terbesar yang terjadi di itu. Para sahabat luar biasa, ketika mendengar wafat Nabi terpukul sangat, karena musibah terbesar itu. Bahkan setelah sahabat Sayyidina Umar aja, ketika dikabari wafatnya Rasulullah nggak percaya dia. Bahkan dia marah tuh, sambil menghunuskan pedangnya, dibilang, siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal, saya penggal kepalanya. Karena saking cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saking nggak mau berpisah kepada Nabi. Ya begitu. Akhirnya ditenangkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq bahwasanya Rasulullah seorang Nabi,
Sama seperti Nabi yang sebelumnya, ada batasnya di situ seorang manusia. Innaka maitun wa innahu maitun. Engkau akan menjadi mayit dan mereka pun akan menjadi mayit. Nah, ini pendapat gak diterima sama sahabat. Kemudian pendapat yang terakhir, nah ini pendapat diantaranya yang mengusulkan Al-Imam Ali karamallahu wajhah, Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kalau tahun baru Islam dimulai dari sejak hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min Makkah ila Madinah, dari kota Makkah menuju kota Madinah, yang mana kejadian hijrah Nabi mayoritas sahabat ngalamin semuanya. Kejadiannya mereka paham semuanya, tahu semuanya, harinya mereka tahu, jamnya Nabi datang ke Madinah mereka tahu, ngalamin semuanya. Dan hijrahnya Nabi ke kota Madinah ini awal kebangkitan daripada agama Islam. Nah, sehingga disepakati oleh para sahabat dan diputuskan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bahwasanya tahun baru Islam dimulai dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min Makkah ila Madinah. Yang dari sejak hijrah Nabi ketika itu umurnya 54 tahun Nabi. Dari sejak hijrah Nabi sampai sekarang 1446 Hijriyah min hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahun baru Islam itu atau sana Hijriyah itu bulannya dimulai dari bulan Muharram, betul? Kita mesti hafal nih ya. Al-Ashhurul Arabiyyah, bulan-bulan Arab mesti paham. Dan itu bulan umat Islam. Jangan kita gagah hafal, yang belum hafal diusahakan hafalin. Ya. Ini sebagai bentuk ghirah kita, kecemburuan kita kepada syariat kita, agama kita. Karena syariat kita berhubungan dengan bulan-bulan itu. Ya. Pertama bulan apa? Sekarang ya, Muharram ya. Pertama bulan Muharram. Yang kedua bulan Safar. Yang ketiga bulan Rabiul Awal. Kemudian Rabiul Akhir. Kemudian kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Lebaran ya. Kalau habis Ramadan Lebaran, Syawal. Kemudian Dzulqa'dah, baru Dzulqa'dah dulu, baru Dzulhijjah. Ini hafalin tuh. Ya. Ini Al-Ashhurul Arabiyyah, hafalin. Ini dimulai dari bulan Muharram, yang sama-sama diketahui bahwasanya hijrahnya Nabi itu terjadi keluar dari kota Mekah di akhir-akhir bulan Safar. Nabi sampai ke kota Madinah di bulan Rabiul Awal, pas tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Nabi sampai kota Madinah, keluar dari kota Madinah di akhir-akhir bulan Safar. Jadi kurang lebih perjalanan 14 hari. Karena Nabi melewati jalur sawahil, perpantaian, bukan jalur yang biasa dilewati oleh orang-orang, karena menghindar dari kejaran orang kafir Quraisy. Jadi arah ke Hijaz sana. Itu jalur yang dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa kok bulan-bulan Arab ini nggak dimulai aja? Kan dari hijrahnya Nabi, bulan yang pertama bulan apa? Rabiul Awal sampai kota Madinah. Nah, kenapa dimulai dari bulan Muharram itu? Nah, di sini ulama ada yang menjawab bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak bulan Muharram sudah ada niatan hijrah. Di bulan Muharram Nabi sudah ada niatan ingin hijrah ke kota Madinah. Nabi bilang kepada para sahabat, innallaha qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sesungguhnya Allah telah menjadikan buat kalian saudara dan tempat tinggal yang kalian aman di sana, yaitu kota Madinah. Cuma berita Nabi akan hijrah ke Madinah bocor, kesebar sampai terdengar oleh orang kafir Quraisy. Oh, mereka nggak mau, jangan sampai nih Muhammad keluar dari kota Mekah.
Akhirnya beliau bukan membatalkan, beliau menunda hijrahnya. Tapi Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah, khufyatan, secara sembunyi-sembunyi. Mulai sahabat keluar. Nah, di waktu itu Rasulullah sengaja menampakkan dirinya di hadapan orang-orang kafir Quraisy, biar mereka menyangka, oh, Nabi Muhammad masih ada di Mekah. Biar melindungi sahabat yang hijrah secara pelan-pelan, sembunyi-sembunyi di situ. Sampailah akhir-akhir bulan Safar, dari Muharram, Safar, akhir-akhir bulan Safar, ini sahabat mayoritas udah pada keluar semuanya, udah meninggalkan kota Mekah. Sahabat-sahabat yang besar udah tinggal ada di kota Madinah, tinggal ada di kota Mekah, cuma Nabi Muhammad, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abu Bakar Siddiq, dan keluarga sahabat Abu Bakar Siddiq, anak-anaknya, dan sahabat yang terkena fitnah, yang ditangkap, yang ditawan sama orang kafir Quraisy. Jadi mayoritas semua udah hijrah semua tuh. Ini namanya pemimpin sejati, pemimpin yang berani. Jadi rakyatnya dulu keluar aman selamat, baru dia dulu Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini membuat daripada orang kafir Quraisy, mereka berkumpul di satu tempat karena menyaksikan sahabat Nabi udah pada keluar banyak ini mayoritas, tapi mereka masih lihat Nabi Muhammad masih ada. Nah, memang sengaja Rasulullah menampakkan diri biar mengamankan para sahabat yang keluar secara sembunyi-sembunyi. Akhirnya mereka orang-orang kafir Quraisy berkumpul di satu tempat yang dinamakan dengan Darun Nadwah namanya. Jadi Darun Nadwah tempat bermusyawarahnya para pembesar kafir Quraisy. Mereka rapat di situ, ya, bukan rapat maulid bukan ya, rapat, lagi rapat RT bu. Rapat mereka, bagaimana nih sikap kita kepada Muhammad nih? Ada seorang iblis yang nyaruh jadi Syekhul Najd, nyaruh jadi orang tua. Dia ngasih usul iblis. Udah gini aja dibilang, saya punya usul. Kalian kumpulkan dari setiap qabilah kalian pemuda. Kumpulin pemuda dari setiap qabilah masing-masing utusan. Di pemuda serang dah di malam, kepung rumahnya Muhammad, bunuh di situ. Jadi kalau misalnya setiap qabilah ikut andil dalam pembunuhan, sehingga qabilahnya Nabi Bani Hashim nggak bisa nuntut, semuanya ikut berperan dalam pembunuhan di situ. Akhirnya ini usul iblis disetujui oleh mereka para pembesar kafir Quraisy. Rencana ini malam bakal ada pembunuhan ini. Datangi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada Nabi. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi laila la tabit ala firashi. Wahai Nabi, ini malam kamu jangan tidur di kasur kamu. Perintahkan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya itu malam Nabi kagak tidur di ranjang yang biasa dia tidur. Nabi perintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib yang memang tinggal bersama Nabi. Sayyidina Ali tidur di ranjang Nabi dan memakai selimut yang biasa dipakai sama Nabi. Pakai selimut yang biasa dipakai oleh Nabi. Sehingga para ulama mengatakan ini Imam Ali awwalu man ba'a nafsahu fi sabilillah. Orang yang pertama kali siap mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Taruhnya nyawa nih. Jadi orang yang pertama kali siap mengorbankan nyawanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk perjuangan Nabi Muhammad. Akhirnya malam pun tiba, Imam Ali tidur di ranjang Nabi, pakai selimut Nabi. Ini masih ada nih, dikepung rumahnya Rasulullah oleh para pemuda kafir Quraisy. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melemparkan daripada kerikil di situ. Ya, yang menyebabkan mereka tergantung. Nabi keluar dari hadapan mereka, nggak ada seorang pun mata mereka yang melihat Nabi Sallallahu Alaihi. Ini bagian mukjizat.
Rasulullah langsung menuju ke rumah sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Sampai ke rumah Abu Bakar Siddiq, mengatakan, Innallaha qad adina li fil khuruj wal hijrah. Wahai sahabat Abu Bakar, Allah telah memberikan izin kepadaku hijrah. Maka sahabat Abu Bakar mengatakan, as-suhbah ya Rasulullah, ditemani wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan, na'am as-suhbah ya Abu Bakar. Ya, ditemani sama engkau wahai Abu Bakar. Girang luar biasa, nangis min syiddatil farah, sangat karena saking daripada senang menjadi pendamping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga sebagai isyarat. Jadi sahabat Abu Bakar ini sahabat yang istimewa. Isyarat dari Nabi, di antara isyarat tadi dikatakan nanti yang bakal menjadi khalifah yang pertama, yang menggantikan Nabi menjadi khalifah sahabat Abu Bakar. Ada juga dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan bahwasanya yang menjadi khalifah yang pertama yang menggantikan Nabi sahabat Abu Bakar ketika Rasulullah sakit keras. Sakit, Nabi biasa ngimamin para sahabat. Sakit keras, bahkan dia sakit yang menyebabkan kematian setelahnya. Sakit keras Nabi nggak bisa. Nabi bilang, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan sahabat Abu Bakar jadi imam. Perintahkan sahabat Abu Bakar jadi imam. Istri Nabi Sayyidatuna Aisyah. Dan Aisyah ini anak daripada sahabat Abu Bakar Siddiq. Dibilang, jangan Rasulullah, ayah saya ini kalau sholat suaranya pelan, kalau sholat sering nangis, takut makmum gak kedengeran. Tetap Nabi bilang, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan sahabat Abu Bakar biar menjadi itu isyarat menunjukkan bahwasanya yang bakal menjadi khalifah yang pertama menggantikan Nabi, estafet kepemimpinan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Siap-siap dah. Ini sahabat Abu Bakar sahabat yang luar biasa. Disiapkan sama beliau dua kendaraan. Nabi berjalan bersama sahabat Abu Bakar meninggalkan kota Mekah. Beliau menuju ke Gua Thur dulu. Nanti bermalam di situ selama 3 hari 3 malam. Tujuannya apa? Biar mengecoh daripada kejaran orang kafir Quraisy. Jadi 3 malam Nabi berada di Gua Thur. Ini sahabat Abu Bakar sudah memerintahkan keluarganya, anak lakinya yang bernama Abdullah bin Abu Bakar ditugaskan untuk cari berita, kabar, nguping omongan-omongan orang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad, nanti di malam hari mengabarkan kepada mereka. Anak beliau yang bernama Asma binti Abu Bakar ditugaskan untuk bawa makanan tiap hari di malam hari. Kemudian budak beliau pun ditugaskan untuk mengembala kambingnya ada di dekat-dekat sekitar daripada Gua Thur. Nanti diperah susunya itu dibawa malam dikasih kepada Nabi dan sahabat Abu Bakar. Jadi keluarganya luar biasa, ikut berperan dalam perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat yang istimewa. Bahkan sahabat yang satu-satunya khitab disebutkan namanya dalam Al-Quran. Walaupun tidak secara nama langsung, pakai domir khitab langsung. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qul li sahibika la tahzan innallaha ma'ana. Katakan wahai Nabi kepada sahabatmu. Nah, ini ketika Rasulullah berada di Gua Thur, ya, sahabat Abu Bakar khawatir bukan dirinya dia, khawatir akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika orang kafir Quraisy penunjuk jalan mereka ada yang mengarahkan di Nabi ini ahli jejak ngarahnya ke Gua Thur. Didatengin sama mereka. Ternyata mereka mendapati Gua Thur itu muka atau pada pintu atau pada lubangnya itu depannya sudah banyak yang namanya ankabut. Namanya apa tuh? Sarang laba-laba yang banyak di situ menutupi daripada mulut gua. Percis ada di depan gua burung merpati yang sedang merem di situ.
Sehingga mereka berpikir, ini nggak mungkin ya Muhammad masuk kemarin ini. Kalau masuk pasti hancur ya. Ini burung merpati pasti kabur semuanya. Sehingga mereka nggak sempat masuk, hanya depan saja. Dan sahabat Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya seorang di antara mereka melihat ke bawah saja, la ra'ana, maka mereka akan melihat kita. Jadi khawatir sahabat Abu Bakar Siddiq, bukan khawatir akan dirinya, tapi khawatir akan keselamatan Nabi SAW. Kekhawatiran beliau ditenangkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Wa qul li sahibika la tahzan innallaha ma'ana. Katakan wahai Nabi kepada sahabatmu, jangan sedih, jangan takut. Sungguhnya Allah bersama kita. Langsung tuh dijawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama mengatakan Rasulullah dalam riwayat memang disebutkan keluar dari kota Mekah menuju Madinah pada hari Senin. Makanya ini hari Senin hari keramat nih. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan yaumul Isnin yaumul mubarak. Hari Senin itu hari berkah. Banyak kejadian penting terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, wulidan Nabiyyu yaumul Isnin. Nabi dilahirkan pada hari Senin. Wastun bina yaumul Isnin. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada hari Senin. Yang ketiga, wa kharaja muhajiran min Makkah ila al-Madinah yaumul Isnin. Nabi keluar ketika hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, keluar hari Senin. Wa qadimal Madinah yaumul Isnin, dan Nabi nanti sampai di kota Madinah pada hari Senin. Wa rafa al-hajar al-aswad yaumul Isnin. Nabi mengangkat hajar aswad pada hari Senin. Ini peristiwa pengangkatan hajar aswad diletakkan di tempatnya. Itu kejadian ketika umur Nabi 30-an, 35 begitu. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Karena diangkat menjadi Nabi dan Rasul umurnya berapa? 40 tahun. Ini sebelum itu masih seorang yang sangat disegani, dihormati, ada di kota Mekah. Jadikan idola, luar biasa. Orang pada senang sama Nabi, bahkan dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Orang jujur luar biasa. Demen kepada Nabi. Ini datang banjir yang dahsyat sehingga menghancurkan Ka'bah. Bangunan Ka'bah hancur. Ada banjir bandang di kota Mekah. Karena posisi Ka'bah itu di bawah, di antara lereng-lereng begitu. Ya. Terus sekarang alhamdulillah udah masya Allah ya. Nah, dulu tahun 70-an sempat banjir-banjir juga itu. Sedot segala macam. Karena memang tempatnya begitu, di bawah, di antara lereng-lereng. Sekarang gunung-gunungnya banyak udah dibasir di dalam. Nah ini hancur Ka'bah, dan mereka bangsa Quraisy membangun kembali Ka'bah dengan nafkah yang halal. Sudah selesai pembangunan Ka'bah, tinggal terakhir peletakan hajar aswad ke tempatnya. Nah ini mereka pada berebut semuanya. Merasa gobilahnya yang paling berhak untuk meletakkan hajar aswad, karena kemuliaan bagi mereka. Ini perselisihan berhari-hari itu. Merasa gobilah dia yang paling berhak untuk meletakkan pemimpin itu. Nah, akhirnya berhari-hari terjadi seperti itu. Ya udah, hampir terjadi perang itu antara gobilah. Merasa dia yang paling berhak. Lama seperti itu, akhirnya ada seorang di antara mereka yang mengusulkan, udah dah, kalau begini terus nggak kelar-kelar, dia bilang, ini bahasa kitanya begitu. Udah dah, kita serahin sama orang aja deh. Mereka tanya, orang itu siapa? Gini aja udah, ada pintu dari sana jauh pintu. Kita lihat dari sini, awwalu man dakhala min hadzal bab. Orang yang pertama kali masuk dari itu pintu, kita serahin ke dia udah. Mau siapa ke orangnya? Udah berusaha mereka ya kan? Udah gitu aja dah. Akhirnya mereka setuju. Tungguin dah.
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah, ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwalu man dakhala min hadzal bab, orang yang pertama masuk dari itu pintu. Siapa tuh? Oh, Muhammad bin Abdullah. Oh, senang mereka semua. Kalau orang ini mah kami terima udah. Kami setuju biar dia yang meletakkan Hajar Aswad. Nabi mendapatkan kehormatan. Ini mempersatukan umat. Ini kata Presiden Rizik dia kata. Apa namanya? Rahatil dia di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Letakkan yang Hajar Aswad. Itu ya, letakkan Hajar Aswad. Nabi mendapatkan penghormatan itu. Ya, Nabi kita orang yang pintar, cerdas, nggak egois dia, bijaksana. Ya, apa yang dilakukan sama Rasulullah? Di surbannya beliau digelar. Hajar Aswad diletakkan sama Nabi di atas surban tadi. Habis itu Rasulullah memerintahkan para pemimpin bangsa Quraisy untuk mereka mengangkat secara bersama-sama. Megang dari ujung-ujung surban Nabi gotongan gitu. Ayo, mereka senang luar biasa. Dapat kehormatan. Sampai tempat meletakkan diangkat sama Nabi, diletakkan ke tempatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempersatukan bangsa di situ. Yang tadinya hampir pertikaian antara kabilah disatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi Yaumul Isnin pada hari Senin. Juga terjadi pada hari Senin, wa tufiya Rasulullah Yaumul Isnin. Nabi meninggal dunia hari Senin. Nah, makanya Yaumul Isnin, Yaumul Mubarak, hari yang sangat berkah. Berjalanlah Rasulullah sampai kota Madinah persis tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, disambut oleh para sahabat penduduk Madinah dengan qasidah Tala'al Badru Alaina. Itu sambutan Tala'al Badru Alaina, sambutan orang-orang Madinah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampainya di kota Madinah, ucapan yang pertama yang diucapkan oleh Rasulullah, hadis yang pertama yang diucapkan, Absus salam wa ad'imut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Tebarkanlah salam dari Nabi, tebarkan keselamatan. Wa ad'imut ta'am, berikanlah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah sekalian salat malam tatkala manusia pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Itu kalimat yang pertama yang terucap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah. Ya, mudah-mudahan dengan kita baca sedikit ringkas tentang terbentuknya tahun baru Islam, asal muasal, dan singkat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita di tahun yang baru ini panjang umur, sehat walafiat, segala hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum kerja mungkin di antara kita mudah-mudahan dapat pekerjaan yang baik, yang sudah mendapatkan yang lebih baik lagi. Yang belum nikah di antara kita mudah-mudahan dientengkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dikasih keturunan mudah-mudahan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa min kulli niyatin salihah wa kamana wa aslafuna as-salihun fi niyyatihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin ya rabbana i'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laqad asrafna fatub 'alaina tawbah taghsil kull tawbah wastur lana al-awadi wa amin raw'ati wa qul li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي فضل
طولا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نمضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه على نفس صحبه والحمد لله اللهم محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.